Aku biasanya kunutan, imamnya ora kunut. Ya, berarti kamu sendiri belum selesai dengan kunutmu, alias kamu sholat tapi berperang dengan sholatmu sendiri. Makanya kudu mbok ihramkan. Apa itu ihram? Haramkan yang begitu itu loh. Kenapa? Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau tidak kamu ihramkan, justru sebaliknya sholatmu akan mendorong kamu untuk berkeji dan bermungkar. Ini kebalikannya loh. Kamu akan berproblema ketika kamu sendiri belum selesai. Geger gitu loh. Aku biasanya kunutan, imamnya ora kunut, ya. Berarti kamu sendiri belum selesai dengan kunutmu, alias kamu sholat tapi berperang dengan sholatmu sendiri. Makanya kudu mbok ihramkan. Apa itu ihram? Haramkan yang begitu itu loh. Kenapa? Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau tidak kamu ihramkan, justru sebaliknya sholatmu akan mendorong kamu untuk berkeji dan bermungkar. Ini kebalikannya. Kalau tidak takbiratul ihram, maka sholat yang usluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ini surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayatnya 45. Nanti dicek. Salat yang fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, kalau tidak ada takbiratul ihram, maka justru sebaliknya, justru akan mendorong pada dirimu untuk berkeji dan bermungkar. Ini hati-hati, makanya takbiratul ihram dipegang. Qiyamnya ini takbiratul ihram. Apa yang diihramkan? Nafsumu. Apa nafsu itu? Ya amarah bisu itu ojo sampai. Diihramkan ini, ojo bisu. Kenapa? Kalau dibiarkan dia akan lawama. Apa? Mencela, nukari wong liya. Lawama, nukari konco. Nah, kalau amarah bisu ini dicegah, maka lawamah tidak terjadi. Kalau lawamah tidak terjadi, dorongannya semakin kuat, tapi kepada mulhamah. Apa mulhamah itu? Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Jadi bendanya tetap, dorongannya yang berubah. Alias pekerjaannya yang tidak sama. Pekerjaan yang berubah. Kalau tadi bekerja mendorong kejahatan, dicegah, tidak terjadi, berubah menjadi mendorong kepada kebaikan. Namanya an-nafsu al-mulhamah. Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita sudah terdorong mengikuti dorongan kebaikan itu, kebaikan dorongan kan banyak kan, sudah nggak gengsian lagi. Apa itu caranya? Noto sandal, bersihkan lantai, apa saja lah, kebaikan kan banyak toh. Masa aku ustad ngepel WC lah, iku sing garai lah antarane. Wes ku lawanan, bismillah, wah ngono, iya, kalahno dhewe. Ono keran misalnya kotor, gosok aja, sapu sampah masukkan saja. Rapikan saja, bismillah, ojo nyawang awakmu ki nafsu. Nah, kalau itu mulhamah dituruti, nanti akan melahirkan terasa pada diri, namanya mutmainnah. Yaitu nafsu yang keempat, jiwa sebutannya. Bahasa Arabnya nufus kan. Jadi kalau satu itu nafsu, dua nafsani, tiga nufusun. Nufus sudah baik. Dalam bahasa kita, nafsu itu jelek, kalau jiwa baik, gitu kan? Tiga itu sudah jiwa. Mulai mulhamah sudah jiwa. Jadi pertama al-amarah bisu, kedua lawamah, ketiga mulhamah. Bendanya satu, dorongannya berbeda. Mulhamah kita lakukan, maka akan melahirkan keadaan namanya mutmainnah, ketenangan. Dengan bahasa lain, kenapa aku kok gundah gulana tidak tenang? Ya kurang melakukan pekerjaan dorongan baik itu tadi. Kan kita setiap saat didorong baik. Infak dilawan, infaqah, mbah pira, infak bismillah. Bismillah. Nafsu ki semakin dituruti semakin mendorong baik. Tapi semakin kau turuti jahat, ya jahatnya tambah nemen. Makanya digambarkan oleh Al-Busiri an-nafsu katifli, gitu. Nafsu itu kayak anak cilik. Nek kamu biarkan dia ngempeng sampai tuwek. Tapi kalau kamu manage, ngempengnya jadi terbeda itu. Nanti ngempengnya sama istri beda lagi. Ya, tapi kalau mau biarkan nanti ngempeng terus saenake dhewe. Tapi kalau kamu main secara baik, ya tetap ngempeng dia. Tapi
terarah, terpimpin gitu loh. Terpimpin, tidak sembarang dipempeng kok. Pentile sapi dimpeng dimpel. Wis ganti pentile sing halal ngono lho. Ini maaf ya, ini supaya jelas. Nah, semakin kamu melakukan mulhamah dorongan baikan itu maka akan timbul rasa namanya mutmainnah. Nah, orang yang sudah makom mutmainnah itu baru bisa diajak bicara. Kalau kamu belum mutmainnah dijak ngomongin ngayelan. Enggak kena dijak ngomong. Makanya Allah menjelaskan itu di ayat-ayat terakhir surat ke-89 surat Al-Fajr. Suratnya kan ayatnya 30 aja kan? 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi 4 ayat aja. Ya toh? 30, 29, 28, 27. 4 ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu surat ke-89. Surat Al-Fajr ayatnya berapa? 27, 28, 29, 30. 30 ayat aja. Ya 30 ayat aja. Wal fajri wa layalin dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan dalam kaji thariqah itu namanya al-martabah as-sab'ah. Martabat 7. Ada dalam diri kita. Namanya martabat 7. Maka kalau kita sudah bisa melampaui martabat 7, digambarkan 7 langit kan? Nah, itulah sebenarnya mi'raj. Maka as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min. Bagaimana itu? Ya melampaui ini loh. Kalau kamu mi'raj kayak Kanjeng Nabi nggak iso. Mi'rajnya nang awake dhewe dhisik. Apa itu? Mengendalikan nafsu. Ojo amarah bisu, ojo lawamah, diganti mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Maka nafsu itu ada 7 kan? Amarah bisu, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, lalu kamilah. Kamilah itu terakhir. Apa kamilah itu? Kamilah tidak disebutkan dalam itu, dalam Al-Fajr ya, hanya mardiyah. Ini sebutan para ulama. Apa kamilah itu? Gejalanya ini, yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbul kafira, melihat kekafiran, terlihat padanya itu keingkaran. Apa enggak ada kafir? Itu ada. Ketika kita ditunjukkan pada orang-orang yang dalam tanda kutip kafir kepada Allah, itu cinta. Dalam bingkai rojak harapan semoga satu ketika dia menjadi beriman terhadap apa yang diajarkan, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, alias mendoakan, berharap pada Allah. Yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mu'mina as-subuta ala imanih. Melihat orang-orang mukmin, orang-orang taat itu cinta. Semoga tetap di dalam ketaatannya. Itu. Kenapa? Kalau melihat orang-orang mukmin itu cinta dalam bingkai khauf. Apa khauf itu? Orang yang mukmin pun, orang yang taat ke masjid pun dikhawatirkan pula, dikhaufkan pula bisa menjadi ingkar. Yang masjid nyolong misalnya. Atau bahkan setelah ke masjid enggak ke masjid lagi menjadi maksiat. Lah, dikhaufkan. Semoga terlindung dari itu. Ngono lho maksudnya. Maka bainar rojai wal khaufi namanya mahabbah. Inilah lahirnya teori al-mahabbah. Kemudian yang di dalamnya gabungan dari 2 hal yaitu ar-roja wal khauf, al-khaufu war roja. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan di luar diri kita itu cinta saja. Dalam harapan roja semoga yang maksiat itu segera diberi taubat oleh Allah. Bisa. Kenapa? Ya karena khauf juga loh. Kalau Allah mengendaki kita pun juga bisa maksiat. Melihat koncone podo nyolong duit masjid itu terus wah enak juga ya, kan banyak sehari sampai 2 juta kalau diambil 200.000 masuk kroso toh. Dia ngambil 200 aku tak 100 saja. Ya begitu loh. Ya, namanya nafsu, perang terus itu. Makanya perang karo awake dhewe itu terus jihadun nafsi.
perang melawan diri, bukan melawan nafsu itu. Karena nafsu itu nggak semuanya jahat. Perang melawan diri. Apa itu? Diri yang berkolaborasi dengan nafsu yang tidak terkendali. Jadi, bagaimana itu kuncinya? Sadarkan diri, ihramkan, larang itu. Kenapa? Salat yang tidak qiyam dan takbiratul ihram di permulaan, yang fungsinya salat adalah mencegah keji dan mungkar, justru terjadi sebaliknya. Kalau tidak disadari takbiratul ihram ini. Qiyam, takbiratul ihram ini harus melahirkan tanha anil faksya'i wal mungkar. Kalau tidak, justru sebaliknya, justru takmur al faksya' wal mungkar. Justru salatmu itu yang tidak ihram itu akan mendorong kamu untuk melakukan faksya' dan mungkar. Kebalikannya yang terjadi. Saya kira begitu ya. Maka semua kembali pada diri dan dilatih, maka sholat itu sampai matek, sampai entek, sampai gak iso apa-apa wajib sholat. Terima kasih, barangkali begitu. Wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq, wal hadi ila sabili rasyad. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Enak tuh. Apa sini?